menyembunyikan amalan. Jadi kita perlu punya amalan, ibu-ibu yang suaminya nggak tahu, anak-anaknya nggak tahu, pembantunya nggak tahu, hanya dia sama Allah yang tahu. Mungkin? Apa nggak mungkin? Nah, apa kira-kira amalan yang bisa disembunyikan? Ibu-ibu, apa kira-kira amalan yang bisa disembunyikan nggak ada yang tahu? Sedekah? Mungkin. Sholat malam. Sholat malam. Makanya Nabi SAW mengatakan rahimallahu rajulan. Allah merahmati seorang suami. Qama minal laili fasalla. Suami ini sholat malam, tapi dia nggak bangunkan istrinya. Dia sholat sendiri. Dia sholat 2 rakaat, mungkin dia sholat 11 rakaat. Selesai sholat baru dia bangunkan istrinya. Jadi istrinya nggak tahu apa yang dikerjakan sama suaminya. Kalau istrinya nggak mau bangun, dicipratin air ya. Bagaimana dia bangun? Istrinya sholat ketahuan sama suaminya kan? Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fassalat. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari sholat. Dia sholat, nggak bangunkan suaminya. Selesai dia sholat, baru dia bangunkan suaminya. Maka juga buat bapak-bapak ya, kenapa sholat sunnah itu lebih utama di rumah daripada di masjid? Karena kalau di masjid kelihatan orang banyak. Di rumah siapa yang ngelihat? Makanya kadang-kadang kita kalau di masjid tuh sholat lebih semangat, karena semua pada sholli. Sholli juga kita. Tapi sampai rumah nggak ada yang sholli. Cuma kita sholli nggak sholli kadang-kadang. Maka tolong punya amalan yang tersembunyi. Ada sebuah athar ya, liyakun li ahadikum khib'un min amalin soleh. Hendaklah salah satu di antara kalian itu punya amalan yang dia sembunyikan. Kalau bicara sodakoh, gimana dia bersodakoh nggak ada yang tahu. Dulu cicitnya Nabi SAW, Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin ya. Ketika dia meninggal dunia, disebutkan di pundaknya itu ada warna hitam, bekas hitam ya. Ada bekas hitam. Ya orang nggak tahu kenapa. Setelah meninggal dikuburkan, ternyata orang-orang kehilangan sodakoh malam hari. Jadi dulu ada orang naruh gandum, mungkin apa, diketuk pintu rumahnya ditinggal ya, seperti itu. Orang itu baru tahu bahwa hal itu amalannya Ali ketika dia meninggal dunia. Jadi nggak ada yang tahu jemaah. Maka usahakan kita punya amalan yang tersembunyi. Ya kita mau riak gimana kalau amalan yang tersembunyi? Tapi sebagian kita Masya Allah, pagi matanya merah ya. Kok kenapa? Kok kayak sakit gitu ya? Oh iya afwan, tadi malam habis sholli malam gitu orang. Gimana dia menyembunyikan amal? Dia ceritakan kepada orang. Ibadah umroh itu bisa nggak disembunyikan? Nah, bisa nggak orang umroh tapi nggak ada yang tahu? Umroh di mana? Nggak bisa. Anda artinya umroh itu ibadah memang yang kelihatan. Kita naik pesawat ya kelihatan orang, kita pakai ihram kelihatan orang, kita tawaf kelihatan orang. Apa kita nunggu sepi baru kita mau tawaf? Nggak ada gitu loh. Itu ibadah kelihatan orang. Tapi bagaimana kita ibadah itu tetap jaga hati? Karena ada orang-orang yang foto di depan Ka'bah, ya kan Ka'bah, foto gitu. Padahal dia nggak doa, dia cuma sedang action berdoa. Kalau dulu orang itu riak karena ibadah ini, wala ibadah dia, udah, syukron gitu, nggak ada dia. Subhanallah jemaah. Benar-benar
Kita itu kalau bisa, ya udah doa kita nggak usah kelihatan orang. Walaupun kita umroh ketahuan orang, tapi ada ibadah-ibadah kita di Mekah pun yang nggak kelihatan sama orang. Itu perlu diusahakan. Ketika Nabi SAW menyebutkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar itu, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya siapa? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersodakoh kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dan khusus buat emak-emak ini harus banyak sodakoh. Kenapa? Ibu-ibu, kenapa ibu-ibu lebih harus banyak sodakoh? Sembunyi-sembunyi lagi. Kenapa? Ya, Nabi SAW ketika menceritakan banyak perempuan masuk neraka, perempuan itu punya karakter buruk, lupa dengan kebaikan suaminya, dia kurang bersyukur. Kata Nabi SAW, tasaddaqna, sodako kalian. Itu perempuan ngelepas cincin, ngelepas gelangnya dilemparkan ke Bilal, cincinnya dilemparkan, ada yang kalungnya dia lemparkan. Ternyata sodako itu memperbaiki karakter kita, tapi sodako yang ikhlas. Gak perlu diceritakan, ana bantu fulan, oh gak perlu. Coba usahakan punya sodako yang memang suami pun gak tahu. Sekarang mudah, sodako gak ketahuan orang itu mudah. Dengan cara apa? Transfer sekarang ini. Transfer tanpa konfirmasi. Kalau memang rekeningnya udah bener rekening sodako gitu loh. Soalnya kalau rekening umum harus konfirmasi, afwan, ana kirim buat masjid gitu ya. Akhirnya mereka jadi tahu. Tapi ada memang rekening sodako. Ini rekening buat bangun masjid. Udah yang masuk sana akan jadi buat masjid. Ya udah kirim sudah. Istri nggak tahu, anak nggak tahu, suami nggak tahu. Benar-benar kita berusaha punya amalan yang orang lain nggak tahu.